Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin harga emas kembali naik. Ya, seperti kecurigaan saya, pola-pola seperti ini akan muncul. Jadi ini terjadi kenaikan lagi ya, walaupun tidak menutup candle kemarin, masih di bawahnya. Ya kalau dia berhasil menutup candle kemarin sih, wah itu sinyal kuat bakalan lanjut naik. Tapi ini belum sampai. Kita lihat dulu untuk 4 jam. Di 4 jam terlihat ya, sideways di sesi Asia, kemudian memasuki Eropa. Di 4 jam ini campur ya. Eropa sudah mulai buka. Jadi jam 4 itu Eropa sudah mulai buka, Asia juga belum tutup. Jadi naik. Lanjut di sesi Eropa, Amerika, kemudian sideways. Detailnya kita lihat di 1 jam. Nah, ini 1 jam. Kita mulai di sini ya, jam 6 ya. Sideways lama, bosenin. Kemudian jam 5 naik. Sideways bentar, naik lagi. Sempat membuat high hampir 2180, kemudian turun lagi. Nah, pagi ini gap up. Terjadi kenaikan karena jam terakhir Amerika juga kenaikan. Sebelum prediksi lebih lanjut, kita lihat dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Jam 19.30 semua ya ini, mulai dari PPI, Personal Price Index, month on month diperkirakan tetap 0,3%. Kemudian retail sales exclude gas and autos month on month diperkirakan naik, ini bagus nih, dari minus 0,5% menjadi 0,3%. Kemudian retail sales month on month diperkirakan naik dari minus 0,8% menjadi 0,8%. Retail sales year on year diperkirakan naik dari 0,6% menjadi 1%. Ini bagus untuk ekonomi semua. Apakah buruk untuk emas? Tidak. Karena ini justru membuat orang yakin bahwa suku bunga Amerika bisa segera diturunkan. Jadi justru ini bagus untuk emas. Nah, ini unik memang tahun ini. Kemudian retail sales ex autos month on month naik juga dari minus 0,6% menjadi 0,5%. Ini bagus semua ini. Nah, untuk jobless claim, biasa ya setiap Kamis ini jobless claim. Untuk 4 week average diperkirakan naik tipis aja kok ini. Dari 212.250 menjadi 214.000. Naik dikit aja, nggak ngaruh biasanya. Kemudian initial jobless claim diperkirakan naik tipis juga, nggak ngaruh ini, naiknya cuma 1.000. Dari 217.000 menjadi 218.000. Untuk continuing jobless claim justru berkurang, dari 1.906.000 menjadi 1.900.000. Ya turun tipis, hanya 6.000. Jobless claim sepertinya baiklah itu, nggak terlalu besar. Kemudian ya ini intinya ekonomi membaik. Apakah ini akan membuat The Fed mempercepat rencana penurunan suku bunga? Tapi Powell memang bilang kalau tidak dalam waktu dekat, dan jadwal penentuannya memang tanggal 20. Apakah tanggal 20 nanti menjadi titik balik penurunan emas? Tenang, sekarang masih tanggal 14. Artinya ya masih ada peluang nih mengejar ini. Bahkan mungkin ke 2200. Kita lihat ya, satu harinya kondisi sudah netral satu hari. Berarti dia punya kekuatan untuk balik naik. Kemudian 4 jam netral, bahkan ini menghadap ke atas. Kemudian 1 jam, ya mungkin ini sesi Asia aja, ada sideways atau ya penurunan. Untuk ancang-ancang, ibaratnya memanah itu menarik busurnya untuk mencapai target. Kalau yang buka pagi ya, ini 15 menit.
Mungkin waktu Anda buka video ini, yang seneng buka pagi setelah saya upload juga mungkin sudah kondisinya sudah overbook ya, mungkin. Karena bisa jadi ini dilipat lagi. Karena saya rekaman ini menjelang atau pas buka, tapi saya tidak bisa langsung edit dan upload karena saya juga harus siap-siap berangkat ke kantor gitu. Ya walaupun saya kerja mulai subuh, tapi saya tetap harus fingerprint jam 8 kalau bulan Ramadan ini. Telat fingerprint walaupun kerjanya sudah dimulai dari subuh di rumah, ya tetap aja dianggap telat. Jadi mohon maaf, uploadnya pasti agak lama. Bukan curhat loh ini, saya cuma cerita kondisi saya karena beberapa teman coba videonya itu diupload lebih awal. Ya andaikan ya, andaikan bisa gitu. Nah, jadi kondisinya seperti ini untuk 15 menit. Sama ya, ini udah deket ya. Aduh, memang sangat disayangkan ketika saya buat 1 jam aja. Ketika kejadian ini, ketika penurunan ini memang seolah-olah market sudah waktunya pullback. Kenapa saya sampaikan itu? Saya buat 1 hari sekalian. Karena hack before-nya kan ini ya, all time high sebelumnya di sini. Kemudian terjadi penembusan dan itu sudah body break atau close di atas ini tertinggi sebelumnya. Biasanya, umumnya maksudnya, bahkan kalau dengan teknik analisa tertentu, esensi kalau nggak salah namanya, jika terjadi penembusan dan itu body break, hukumnya adalah pullback atau tarik balik. Apalagi ini didukung kondisinya adalah overbook. Jadi wajar kalau sudah banyak yang melakukan sell di sini. Tapi ternyata naik. Nah, ini juga banyak yang kena di sini karena tiba-tiba turun. Yang sudah buy waktu non farm payroll banyak yang kegulung di sini, banyak yang kena SL-nya. Jadi ketika transaksi, teman-teman yang maunya clear terus tiap hari itu kan selalu pasang order limit dan order stop. Jadi yang order stop banyak yang kena. Sedangkan yang order limit ya otomatis cancel kan kalau kena order stopnya. Nah, ini ternyata balik. Ya benar dugaan saya, ini merah ini adalah jebakan beruang, hanya untuk menangkap beruang itu supaya nggak ganggu naiknya lagi. Ini bisa loh sampai 2200 lagi. Bahkan untuk support resistennya saya sudah nulis lama. Dari kemarin juga saya letakkan di angka ini. Untuk resisten 1 ada di 2185, resisten 2 ada di 2200 dan resisten 3 ada di 2215. Untuk supportnya saya naikkan ya. Jadi support 1 ada di 2161. Ya jika hari ini bisa close di bawah itu lagi ya berarti memang waktunya turun gitu. Tapi saya ragukan. Kemudian di S2 ada di 2145 dan S3 ada di 2128. Jadi ini alasan saya kemarin menyampaikan bahwa yang sudah melakukan stop loss atau istilah jadulnya itu kuncian, yang sudah buy untuk menahan sellnya yang kecantol di bawah, jangan lepas dulu kecuali yang sudah profit buy-nya. Karena yaitu saya curiga market masih lanjut naik. Alasan kecuriganya juga sudah saya sampaikan kemarin, bisa dibuka lagi videonya. Contohnya ini dan di belakang lagi masih banyak. Jika dia meniru pola ini, maka nggak persis ya, karena ini juga kebalik, maksudnya merahnya lebih besar, kemudian hijaunya lebih kecil, tapi ada peluang lagi. Ini masih hari Kamis, masih ada Jumat untuk minggu ini untuk dia mencapai target high barunya. Karena prediksi saya memang untuk minggu ini targetnya memang up. Dan jika minggu ini benar-benar di close di kondisi up, di kondisi di atas, saya pikirkan ya walaupun gap nggak jauh. Kita lihat ke weekly. Karena ini kondisinya sangat jangka panjang, jadi saya sering ngomong weekly ya. Ini sementara doji merah. Jika dia kondisinya bisa all time high dan close di atasnya, secara hukum memang dia pullback dulu. Tapi berarti ini menambah kekuatan
bull. Jadi sementara nih kekuatan bull memang masih kuat. Ingat ini 1, 2, 3. Biasanya kalau 3 berturut-turut ada high baru. 1, 2, 3 high. 1, 2, 3. Ini gagal tapi kemudian muncul lagi high-nya. Kalau penurunan gimana? Ya kita cek aja 1, 2, 3 ada low. Bahkan ini berikutnya juga ditambah 1, 2, 3 ada low. Ya masih banyak sih ya. Contohnya 1, 2, 3 turun terus. Naiknya juga gitu 1, 2, 3 naik. Ini weekly ya. Kalau buat daily juga seperti itu. Contoh-contohnya seperti itu. Ini banyak banget. 1, 2, 3 lanjut. 1, 2, 3 gagal. Kalau daily apakah selalu gitu? Ini gagalnya karena kecil-kecil ya ini ya. Dan beda, yang besar cuma satu. Beda kalau besar semua. Nah kalau kecil-kecil harus lebih dari 3. Oke. Jadi hati-hati untuk para seller. Harap sabar dulu. Memang ini sudah dekat puncak tapi belum puncak. Untuk para buyer yang yakin masih mau naik, saya juga masih sarankan jangan disimpan terlalu lama. Sekali lagi ini dekat puncak untuk semester ini. Kemudian pada kuartal kedua kemungkinan baru ada penurunan atau pullback. Dan di kuartal 3 ya kita lihat dulu hasilnya kuartal 2 ya. Apakah di kuartal 3 atau kuartal 4 ada high baru, kita belum bisa lihat. Kita lihat dulu di kuartal 2-nya lagi. Kita kan masih di kuartal 1 ya. Seperti biasa saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.